baik ya. Coba ini kaum prianya angkat tangan dulu, bapak-bapaknya angkat tangan dulu. Wow, luar biasa. Berarti malam ini di surga imbang, perempuan dan laki-laki sama, betul? Amin, luar biasa. Kalau kita tempatnya semua karena kasih anugerah Tuhan. Yang suami istri, angkat tangan. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya dalam dengan Tuhan itu tulis supaya istri sudah buka 3 bulan ya. Waktu 3 bulan itu Tuhan suruh buka itu untuk wanita ya, karena Tuhan bilang wanita-wanita itu perlu untuk dikuatkan, wanita-wanita perlu untuk dibuat diri semakin mengetahui tentang kebaikan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, tentang segala hal ya. Waktu kemarin ini kurang lebih sebulan yang lalu Tuhan bicara lagi ya. Tuhan bilang apa? Sekarang sudah boleh engkau buka untuk keluarga. Karena wanitanya sudah mulai kuat fondasinya, walaupun masih 3 bulan, tapi mereka sudah mulai mengerti. Dan sekarang waktunya untuk aku memulihkan keluarga mereka. Ini waktu percepatan. Tuhan nggak nunggu sampai 100 tahun dari Tuhan pulihkan hidup kita. Tergantung dari kita pada hari ini. Kalau engkau mau respon, kalau engkau mau reaksi kepada kebaikan Tuhan, maka Tuhan sanggup pulihkan. Ya, nggak semua orang sama cara Tuhan memulihkannya. Tapi yang pasti pilihan Tuhan, pemulihan Tuhan pasti terjadi bagi setiap kita. Amin. Karena ini rahasia besar. Ya, oke. Kita masuk dalam firman Tuhan. Pasangan yang sepadan. Saya mau tanya, siapa di sini mau menjadi pasangan yang sepadan dengan pasangannya? Kenapa mau? Mana tahu? Kenapa mau menjadi pasangan yang sepadan? Karena ya begitulah kata firman Tuhan. Belajar untuk agak pintar gitu ya kita ya. Karena kalau Tuhan mengatakan itu pasti ada sesuatu yang luar biasa di balik itu ya. Tuhan Yesus itu gak asal ngomong. Tuhan Yesus itu luar biasa. Setiap perkataan Tuhan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita buka dalam Kejadian 2 ayat 18 ya. Demikian firman Tuhan. Ini luar biasa. Aku terus terang ini perdana, tapi aku gak pakai kacamata. Karena kacamatanya lupa. Jadi tolong doakan. Jadi kalau aku nggak bisa baca berarti kurang berdoa buat saya, men. Yang salah siapa? Kalian, bukan saya ya. Oke, Kejadian 2 ayat ke-18. Sampai aku percaya Tuhan kasih aku luar biasa. Ini mataku tajam sekarang ini. Ya, oke. Kejadian 2 ayat ke-18 demikian ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Luar biasa ya. Waktu kita baca ini dikatakan tidak baik manusia seorang diri. Siapa manusia? Laki-laki ya. Laki-laki adalah ciptaan Tuhan yang pertama. Tapi ternyata waktu Tuhan melihat ciptaan yang pertama, Tuhan berkata tidak baik. Perlu ada penolong. Mungkin sepintas kita berkata ha. Berarti kalau gitu wanita lebih hebat daripada pria. Betul? Siapa yang setuju ternyata wanita lebih hebat daripada pria? Kata bertambah-tambah. Berarti dia baca firman Tuhan ya. Mula-mula juga saya pikir begitu ya. Wah, penolong berarti kuat nih. Betul, memang kuat. Tapi tetap ada batasan kita sebagai wanita. Makanya kenapa banyak perempuan-perempuan dominan? Karena hanya baca ayat ini aja ya. Coba lihat, muka-muka perempuan dominan tuh kelihatan, mukanya lebih garang daripada suaminya. Coba lihat, sekarang jadi suami istri, angkat tangan. Dan tiba-tiba jadi janda semua, luar biasa. Tadi ada suami istri, sekarang berubah jadi gara suami istri ya. Dikatakan memang betul ya, yang menolong supaya laki-laki itu dikatakan supaya baik, itu perlu ada penolong yang sepadan. Betul ya. Tapi jangan kau hanya lihat ayat dengan satu ayat. Makanya biasakan belajar ayat itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, enggak supaya tidak salah kaprah. Banyak orang retorlek baca Alkitab, makanya gak heran jadi ajaran sesat ya. Memang betul, perempuan itu sebagai penolong. Memang betul, kita kuat. Karena kalau penolong berarti lebih kuat daripada yang ditolong. Tapi nggak sampai di sana firman Tuhan. Kenapa? Coba kita buka ya. Kejadian 3 ayat 16. Kejadian 3 ayat 16. Memang betul kita penolong, tapi ada border-bordernya, ada batasannya. Kejadian 3 ayat 16 dikatakan demikian. Dapat semuanya? Dikatakan begini, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Jelas, memang kita penolong, tapi tetap otoritas itu diberikan kepada laki-laki sebagai kepala kita. Makanya rumah tangga yang kepalanya di bawah, kakinya di atas bertobat-tobat hari ini. Tuhan gak jadikan seperti itu. Memang perempuan itu kuat, terus terang ya. Wanita itu kuat, yang kerjakan apa aja bisa. Sampai melahirkan bisa 9 bulan, betul? Karena lebih kuat perempuan, hamil. Makanya laki-laki gak hamil, karena laki itu kuat, betul? Ya, tapi gak sampai di sana. Memang kuat sebagai penolong, tapi tetap otoritasnya itu adalah laki-laki. Karena laki-laki akan berkuasa atas wanita. Itu kata firman Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena terus terang, buka Kejadian 1 ya, supaya tempat ini kita diubahkan pola pikir kita. Ini bukan favor ke laki-laki, bukan favor ke perempuan, tapi ini fakta Alkitab. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan adalah apa ya? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Siapa manusia pada waktu itu?
Adam, ya, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh burung dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ternyata luar biasa. Itu otoritas untuk kuasa, untuk menaklukkan, untuk bisa mengatasi masalah, untuk menjadi pemimpin. Itu ada di laki-laki. Makanya walaupun mungkin suami mungkin menurut engkau biasa-biasa, tapi tetap otoritas di laki-laki. Tapi laki-laki tanpa perempuan gak bisa. Makanya ini adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Dan kalau keluarga ini melakukan bagiannya, itu wonderful. Dikatakan tadi adalah apa? Berkuasa atas binatang udara, atas binatang di darat, atas di lautan. Artinya apapun masalah yang kau hadapi, masalah utang, masalah anak, masalah sakit, masalah apapun, semua bisa kita atasi kalau keluarga itu sepadan. Wow. Amin. Tepuk tangan dong itu lagi. Ini yang main-main bertobat. Tangkap dulu pesan Tuhan hari ini. Ternyata memang betul kita kuat sebagai penolong untuk suami kita. Ya betul. Suami kalau sendirian kadang-kadang dia banyak kali istrinya ya. Kalau istri misalnya nggak ada suaminya, dia bisa belajar masak, belajar ngerumpi, belajar kali kutu, betul? Ya betul. Apa dia orang Batak? Kan orang Batak sini Batak. Ya betul, dia orang Batak itu kuat tuh. Itu yang cari uang, cari yang ambil sawah tuh perempuan-perempuannya. Tapi lepas walaupun kau jago cari uang, walaupun kau mungkin lebih segala-galanya, tetap itu laki-laki pemimpin kita. Tapi pemimpin itu tanpa ada perempuannya itu nggak baik kata Tuhan. Artinya ini mesti match. Dan ini akan membuat kita wonderful. Jadi Tuhan punya visi menciptakan manusia. Itu bukan biasa-biasa. Ada satu hal yang luar biasa. Bisa menaklukkan seluruh masalah dalam dunia. Amin. Amin. Dan itu alami. Waktu tadi posisi keluarga kami masih belum pulih, memang ada power, tapi powernya masih setengah. Tapi sesudah keluarga itu sehati, sesudah keluarga itu saling melengkapi, sesudah memiliki satu kesatuan yang luar biasa, itu powernya luar biasa. Maka hari ini, target kita keluar dari tempat ini apa? Menjadi apa? Menjadi pasangan yang sepadan. Makanya tadi di sini yang bawa suami, ya itu engkau ini luar biasa. Ini tinggal teguhkan nanti. Tapi yang nggak bawa suami, itu kan nanti VCD-nya kan ada. Ya itu nanti ambil, itu nanti beli cuma 10.000, bakso pun dari 10.000 sekarang, betul? Ya itu hanya untuk ongkos buatnya aja. Nanti suruh suami dengar, sama-sama dengar sambil bergandengan tangan dengarnya. Dan waktu mendengar itu doakan dia Tuhan, dengar dia supaya kupingnya mendengar Tuhan. Karena bisa kadang-kadang kupingnya tidak dengar. Amin. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat, ya. Visi untuk menjadi powerful. Iblis tahu ini. Makanya iblis pertama hancurkan siapa? Siapa? Yang iblis pertama hancurkan bukan bisnis orang Kristen, bukan. Dia nggak tertarik hancurkan bisnis orang Kristen. Dia nggak tertarik membuat orang Kristen sakit. Itu nggak levelnya iblis. Level iblis adalah menghancurkan rumah tangga. Karena dia tahu kalau rumah tangga orang Kristen hancur, maka otomatis semua pasti hancur. Mana buktinya? Kita buka, ya. Kita buka di sini. Mana buktinya? Ya. Waktu Tuhan mengusir, akhirnya apa yang terjadi? Kita buka Kejadian 3 ayat 17. Ya supaya di tempat ini kita tangkap pesan Tuhan hari ini. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman Tuhan kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini fakta. Waktu rumah tangga dihancurkan, apa yang hilang? Damai sejahtera dalam rumah tangga. Waktu rumah tangga di orang-orang ada iblis, apa yang hilang? Itu bicara tentang susah cari berkat. Waktu rumah tangga dihancurkan, itu bicara apa? Keterbatasan umur daripada manusia. Makanya jangan kita nggak pintar. Waktu engkau tidak merasakan lagi ada harmonis dalam rumah tanggamu, jangan anggap biasa-biasa. Karena itu modal untuk kegagalan. Tapi kalau rumah tanggamu sepadan, kalau rumah tanggamu itu harmonis, apapun yang kau kerjakan itu berhasil luar biasa. Amin. Hari ini ya, makanya Tuhan bilang sama saya, itu jelas, waktu saya berdoa, Tuhan bilang, sekarang kau dan suami sudah diberkati, sudah pulih, dan sudah sangat-sangat, aku terus terang, aku sekarang kerjanya nangis terus saya, nangis bukan karena masalah, nangis karena bilang begini, Tuhan kok baik sekali kok Tuhan, baik sekali kok Tuhan, aku punya suami yang sangat mengasihi aku punya anak-anak yang sangat-sangat baik sekali, dan juga berkat dari Tuhan itu gak habis-habisnya, memang itu sesuai janji Tuhan. Kalau rumah tangga itu rukun, itu bukan hanya kepada orang kaya saja, tapi kepada setiap kita di tempat ini. Mana buktinya? Buka Mazmur 133. Tadi kita nyanyikan lagu itu.
Ya, Mazmur 133. Makanya kunci berkat itu bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau S1, S2, S3, S5, S mambo, bukan. Ya itu boleh-boleh saja, tapi tidak jadi jaminan kalau rumah tangga itu nggak harmonis, kalau rumah tangga itu nggak sepadan, ya. Dikatakan Mazmur 133. Yang dikatakan adalah apa? Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara dalam dan saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan kita yang kejar berkat, berkat yang kejar kita. Ini fakta, ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Makanya kalau sampai hari ini kau punya keluarga, rasanya susahnya minta ampun, kerja dari pagi sampai malam, sampai keriting ya, sampai dia punya badan kurus kering kayak pepes, tapi gak juga dapat. Mungkin dapat uang pulang rumah, tiba-tiba mobilnya mungkin keserempet, motornya keserempet, atau misalnya rumahnya sekarang dalam keadaan kemalingan. Itu bukan dari Tuhan. Dari Tuhan dikatakan apa? Berkat yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan yang memberitakan berkat, itu bukan bertuah yang memberitakan berkat. Kalau manusia memberitakan berkat, itu terbatas. Tapi kalau Tuhan memberitakan berkat, itu sampai selama-lamanya. Kuncinya apa? Bukan karena kau Kristen, bukan karena kau menikah saja, tapi waktu ada kerukunan, ada kesepadanan, ada keharmonisan di sana, berkat Tuhan luar biasa. Wow! Mari, hari ini mari, jangan kau hanya sekedar bangga karena engkau orang Kristen, kau tidak mengalami perceraian, sekedar menikah, tapi nggak punya kesatuan lagi, itu nol di mata Tuhan. Iblis suka orang Kristen yang tidak punya kesepadanan lagi. Iblis suka orang Kristen yang tidak ada anggur manis lagi. Ya, coba kita lihat ya. Kita dikatakan tadi. Saya mau tanya, ujian pertama terjadi di mana? Sebenarnya itu sudah fakta semuanya. Makanya kalau mata firman Tuhan itu betul-betul minta hikmat dari Tuhan. Ujian pertama bukan terjadi Lazarus mati dibangkitkan 4 hari mati, bukan. Bukan orang buta dijadikan mata rohani, bukan orang kusta ditahirkan, bukan. Tapi apa? Waktu dikatakan ada kekurangan anggur dalam rumah tangga. Kenapa anggur? Kenapa gak misalnya sekarang sirup? Kenapa gak sekarang kopi? Atau kenapa gak bandrek bajigur? Kenapa? Siapa di sini yang pernah pergi pas mungkin ada dinner, dia pergi dengan suaminya makan malam? Kesini tidak pernah makan malam semua. Biasanya kalau ada acara atau misalnya ada Valentine gitu ya, itu nanti misalnya makan makanan berdua, apa tuh ada dinner berdua untuk suami istri atau untuk yang berpasangan. Itu biasanya minumannya apa? Anggur. Kenapa anggur? Karena anggur itu kan hangat, betul? Anggur itu romantis, anggur itu mesra. Kenapa bukan bandrek bajigur? Bayangkan sekarang orang kalau minum makan steak pakai bandrek bajigur, yang ada pasti perutnya sakit, betul? Kenapa nggak susu? Karena susu ada daluarsa, betul? Tapi kalau anggur itu manis, itu hangat, dan makin lama dia harganya makin mahal. Itulah rumah tangga. Ya, dikatakan tadi. Kalau nggak ada keharmonisan, engkau tidak punya power. Coba kita lihat, ya. Ingat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Coba buka Lukas 2. Ya, Lukas 2. Ini semuanya iblis tutupin sama kita, makanya mungkin kita nggak pernah memperhatikan tentang keharmonisan dalam rumah tangga, tentang kesepadanan dalam rumah tangga. Lukas 2, ayat ke-16. Saya ngomong pas ya. Pas atau kurang cepat? Kurang cepat? Aku sengaja. Tadi malam itu aku nggak tidur. Dari mulai jam 12 malam. Aku tuh banyak, Tuhan bilang banyak doa untuk jemaat. Karena aku melakukan pemulihan tempat ini. Saya nggak tidur satu hari. Udah nggak tidur, nggak pakai kacamata. Jadi ini pelannya ibu-ibu. Udah, Lukas 2 ya. Lukas 2 ayat 16 dikatakan. Ayat ke-16 ya. Lalu mereka, ini bicara tentang kelahiran Yesus. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihat, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Ayat ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Waktu kalian baca ayat ini, apa yang kau dapat? Ini ayat luar biasa. Ini ayat yang membuktikan ternyata untuk nama Tuhan dipermuliakan itu bukan karena engkau kaya saja. Engkau bisa kaya raya, engkau bisa punya segala-galanya, engkau mungkin punya rumah itu 100 tingkat, betul? Tapi nama Tuhan tidak dipermuliakan. Ini Maria, Yusuf, dan bayi. Gembala lihat. Tapi waktu gembala lihat, gembala memuliakan Tuhan. Kenapa? Padahal mereka ekonominya marginal. Hidupnya sangat-sangat di bawah garis kemiskinan. Mungkin gajinya Yusuf pun di bawah UMR. Sampai anaknya lahir di kandang domba. Tapi yang luar biasa, kenapa nama Tuhan dipermuliakan?
dipermuliakan. Karena dilihat suasana keluarga itu, walaupun dalam keadaan susah, utang banyak, penyakitan, nggak ada pekerjaan, tapi mereka saling menerima, mereka bisa bersyukur, mukanya nggak kudanil, makanya nama Tuhan dipermuliakan. Yes! Artinya apa? Keharmonisan itu yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Keharmonisan gak bisa dibeli dengan uang. Karena saya banyak lihat orang-orang kaya, tapi suami istri tidak happy, tidak hati. Yang satu digenteng, yang satu dibawa kolong. Gak ada keharmonisan. Tapi waktu gembala melihat ada di sana Papa Yusuf, ada Mama Maria, ada dikatakan bayi Yusuf, mereka sehati, mereka rukun. Walaupun mereka tidur di kandang binatang, karena ekonomi gak membuat mereka tidak bisa mensyukuri kebaikan Tuhan. Hari ini mari koreksi. Coba lihat muka kanan kiri. Karena muka yang suka bersyukur tuh kelihatan. Coba lihat kanan kiri. Muka yang hanya suka membanding-bandingkan ekonominya dengan orang lain tuh kelihatan. Kelihatan. Makanya gak heran engkau tidak bisa mengalahkan masalahmu. Karena engkau tidak punya kerukunan dengan suami, tidak punya kerukunan dengan istri, dengan anak, dengan orang tuamu. Itu yang membuat. Coba lihat, tadi kata Tuhan, kalau keluarga itu rukun, maka dikatakan berkat Tuhan perintahkan. Mana buktinya? Kita buka sekarang, Lukas 2 ayat ke Markus 2. Ini fakta, ini semuanya. Makanya kalau baca Alkitab itu Roh Kudus itu luar biasa. Dia bisa tuntun kita luar biasa. Markus 2, sesudah gembala memuliakan Tuhan, sesudah mereka lihat ada keluarga yang rukun walaupun hidupnya sangat sederhana. Markus 2 ayat 1. Dapat semuanya? Kemudian sudah berapa hari waktu Kemudian sudah lewat berapa hari waktu Yesus datang ke Kapernaum. Ups, mana? Hah? Matius 2, sorry. Dimaafkan ya? Dimaafkan ya? Kalau nggak dimaafkan apa? Betul. Iya yang bilang, bukan aku ya, kamu yang bilang ya. Oke. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat ke-11 ya. Dikatakan adalah apa? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, lalu melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Ya, luar biasa. Ini fakta. Waktu keluarga rukun itu berkat diperintahkan Tuhan. Siapa yang diperintahkan untuk memberkati keluarga ini? Orang Majus. Engkau tidak akan pernah bisa pikirkan, kok bisa ya sekarang kami diberkatin? Padahal kami gak punya apa-apa. Anak saya biasa-biasa, suamiku kerjanya biasa-biasa, sekolah juga hanya tamat SD, itu pun gak tamat, itu pun beli ijazah. Tapi kok bisa diberkati? Orang Majus kok Tuhan kirim? Karena Tuhan lihat keluarga yang bisa mensyukuri keberadaannya. Makanya hari ini mari koreksi diri kita. Kalau keluarga gak sepadan, Tuhan susah memberkatin. Jadi jangan kau bangga sekedar berkata, kami sudah kawin emas Bu Indri, sudah kawin emas 50 tahun, tapi mukanya tidak ada, muka kelihatan happy. Nggak akan lawan janji Tuhan. Hari ini mari kita koreksi. Kalau yang Tuhan mau sekarang memberkati keluarga-keluarga di tempat ini, jangan sampai engkau tidak tangkap pesan Tuhan hari ini. Dikatakan tadi adalah apa? Orang Kristen, dia bilang yang penting kan gak cerai Bu Indri. Sorry ya, kalau sekedar engkau tidak cerai, engkau tidak akan punya power untuk menaklukkan masalahmu. Kenapa bilang begitu? Coba kita lihat. Ini pola dunia ya. Makanya jangan ikut pola dunia. Tadi ada seorang ibu nanya sama saya, Bu, saya mau nanya, ini begini berkata dulu. Saya bilang jangan terlalu banyak tanya orang. Kau pusing. Tanya sama Tuhan. Kau punya Roh Kudus. Kalau makin kau tanya sama orang semua, kau makin gak tahu jalan apa. Ya, tanya ini. Itu orang kan belum tentu tahu jawabannya, tapi sok tahu. Kita punya Roh Kudus. Kita bisa langsung tanya karena dia Bapak kita. Gak perlu pakai makelar, gak perlu pakai sekretaris. Langsung tanya, dijawab langsung telepon kita. Kalau hamba Tuhan sekarang kan bisa pakai sekretaris gitu. Iya, lapisannya lapis 7. Oh, Tuhan gak pakai lapis sedikit, lapis Surabaya, gak ada. Langsung bisa ke surga. Kan tanya ke dia langsung, melalui apa? Doa. Amin. Bukan Yohanes ya, Yohanes 2. Katakan apa? Yohanes 2 ayat ke. Ini adalah pola pikir dunia. Dan berkata kepadanya, ayat 9. Sebab pemimpin pesta itu mengecam air yang telah menjadi anggur. Dia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencerok air mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Perhatikan. Dan berkata padanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mereka bingung. Lo kok tetap menyimpan anggur baik sampai sekarang? Lo kok tetap bisa mesra? Biasanya kan itu mesra kan hanya waktu honeymoon. Waktu pertama menikah wajarlah mesra. Kalau jalan papa, mama, awas hati-hati, awas jatuh, belum jatuh juga awas, ada batu jatuhnya masih 5 km panjangnya padahal. Tapi sudah menikah, mana tahu kemana. Itu dunia.
penting. Kalau sudah kesananya biasa-biasa. Makanya ada istilah dunia berkata, udahlah Bu Indri, sudah 100 tahun kawin, udah kayak KAJ. Nggak ada ayat. Nggak ada ayatnya sudah makin menikah lama makin kayak saudara. Tidak ada ayat. Siapa percaya tidak ada ayat? Apa? Yang lainnya nggak pernah baca kita. Mari kita buka. Apa rahasia keberhasilan daripada yang satu ini? Buka Kejadian 26. Ayo. Karena iblis yang bikin makanya kita menganggap kalau keluarga itu udahlah biasa-biasa aja Bu Indri. Yang penting kan pokoknya katanya nggak boleh cerai. Nggak cukup hanya sampai di sana. Harus tetap harmonis, harus tetap sepadan, harus tetap ada anggur manis. Ya, mana buktinya? Buka Kejadian 26. Dapat semuanya? Kejadian 26 dikatakan ayat ke-12 dan 13. Ya, apa rahasia daripada kekayaan ini orang? Maka menabunglah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan. Tidak main-main. Ini orang sangat kaya. Ayat berikutnya, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow! Ini rencana Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Dikatakan menjadi kepala tidak menjadi ekor, tetap naik tidak turun. Jadi kalau sampai sekarang hidupmu tetap susah, ya tetap susah, tetap itulah rencana Tuhan. Rencana Tuhan kita semakin diberkati, semakin dipulihkan, semakin sehat, semakin wonderful. Itu rencana Tuhan. Kenapa kau nggak ngalamin? Ya, jadi pertanyaan, kenapa Ishak bisa mengalami luar biasa? Kaya raya, dia bukan kaya dari bapaknya loh. Dia bukan dari Abraham loh kayanya. Dia kaya itu dari Tuhan langsung. Kenapa? Apa rahasianya? Selain dia sangat mengasihi Tuhan, pasti ada rahasia luar biasa tentang kehidupan keluarganya. Yuk kita buka Kejadian 26. Ayo ya. Kejadian 26 ayat ke-8. Setelah berapa lama ia ada di sana, pada satu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin, dari jendela. Maka dilihatnya lah Ishak sedang apa? Yes, Ishak dilihat sedang berjumbu-jumbuan dengan Ribka istrinya. Wow! Mungkin kau bilang mungkin baru menikah Bu ini. Kita lihat umur berapa Ribka sama Ishak waktu mereka masih mesra. Kita buka Kejadian 25. Ayo kita lihat ya. Supaya di sini kita disingkapkan Tuhan tentang anggur manis. Supaya engkau tidak menjadi pribadi-pribadi yang hanya sekedar menikah tapi tidak ada anggur manis, sangat tawar, sangat dingin. Itu bukan rencana Tuhan. Kejadian 26. Ya. Kejadian 25 ayat 26. Ya. Ayat 24, sudah genap untuk harinya untuk bersalin memang anak kembar yang ada dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dia dinamai Esau. Sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu namanya Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Wow, berapa tahun umur Ishak waktu lahir anaknya? Berapa? 60. Sesudah itu, waktu mereka pindah ke Filistin, itu katanya dia punya anak itu jadi pemburu. Coba kita lihat ayatnya. Ayat ke-28. Ayat ke-27. Lalu pertama besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Umur berapa kira-kira Ishak waktu mereka pindah ke Filistin? Karena waktu dikatakan sesudah anaknya berburu, yang satu tinggal di padang, mereka pindah ke Filistin. Sampai Abimelek tadi melihat mereka waktu berjumbu-jumbuan. Saya mau tanya, hitung-hitungan di sana. Tadi 60 tahun lahir anaknya. Waktu seorang anak pemburu kira-kira umurnya berapa? Mungkin nggak umur 5 tahun. Mungkin nggak? Baru tiba-tiba dia nembak harimau. Mungkin nggak? Minimal umur 18 tahun. 60 tambah 18 berapa? 78. 78 masih mesra dok. Masih 78 tahun, katakan. Mana sih yang umur 78 tahun? 80 tahun, mana? Loh, kok tiba-tiba nggak ada punya kawin suami istri? Mana? Mana? Coba lihat. Di sini, masih mesra nggak dengan suaminya? Itu lagi Ribka. Sama Ishak umur berapa? 78. 60 anaknya lahir. 18 tahun kurang lebih anaknya jadi pemburu. 78 tahun, tapi masih mesra. Wah, kita mesra gak Pak? Aku sama suamiku tuh mesra banget pasti ya. Emang harus mesra. Aku orang Batak. Aku Batak tulen. Tembak balikan, tembak langsung. Itu saya punya kakak ada 8. Aku masih ingat kalau kami di Medan. Kalau kami di Medan, itu lagi rapat. Ya, lagi rapat keluarga. Itu kakak-kakak saya itu semuanya itu luar biasa. Umurnya kan 75, 74, 73, betul. Itu semuanya tembak langsung semuanya, betul. Itu kalau pakai sandu 5 km panjang ya. Betul ya? Betul. Waktu saya sama suami saya, kadang-kadang kami di sini, aku sini, suamiku sini. Gitu ya. Apa kakak saya apa? Mailah. Malu katanya gitu. Karena buat mereka, pernikahan itu tidak perlu seperti itu. Yang penting asal gak cerai cukup. Salah. Waktu kau mesra dengan pasanganmu, tapi jangan dengan pasangan orang lain. Siapa di sini kalau jalan sama suaminya peluk-pelukan? Kenapa? Hanya cuma satu. Tuhan pulihkan mereka. Oh, ibu-ibu. Nanti tiap bulan di sini ada
untuk ibadah keluarga. Saya yakin kalian ikut saja 3 bulan, nanti semua pulang-pulang pasti mesra sama suami, mesra sama istrinya. Amin. Karena kalau engkau tidak mesra, kalau engkau tidak hangat, kalau engkau tidak punya anggur, engkau tidak akan punya power. Makanya kenapa tadi dikatakan sampai orang Majus digiring kepada keluarga Yusuf. Karena dilihat ada keluarga yang rukun, yang bisa menerima apa adanya, yang bisa mesra, yang harmonis. Maka Tuhan ceritakan berkat. Itu iblis yang mutarbalikan, yang mengatakan, yang penting kan gak cerai Bu Indri, gak cukup. Karena Tuhan bilang waktu engkau tawar, waktu engkau suam-suam kuku, waktu engkau tidak mesra, waktu engkau tidak panas, engkau tidak dingin, maka aku memuntahkan engkau. Kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah muntahkan, jangan harap kau mendapat berkat. Makanya gak heran sampai hari ini utangmu di bank gak bisa kau bayar. Mau utangnya cepat dibayar? Angkat tangan, siapa yang mau dibayar cepat? Masa malu, ibu ini juga punya utang, gak apa-apa. Tapi yang penting mesti dibayar. Kalau kita lakukan firman Tuhan, makanya jangan mau dibodoh-bodoh sama iblis. Iblis itu pakai firman untuk memutarbalikkan kenyataan. Makanya kalau baca firman, minta Roh Kudus yang menuntun supaya kau bisa mengerti ya. Di tempat ini nanti semua tentang karakter healing. Ibu-ibu yang belum datang hari Rebo, datang ke sini hari Rebo jam 10 sampai jam 12. Hanya cuma 2 jam, tapi kau dibentuk karaktermu, itu membuat kau akan jadi pribadi yang luar biasa. Karena kalau penolongnya yang luar biasa, yang ditolong pasti lebih luar biasa. Amin. Oke, ya. Tadi kita lihat, dikatakan karena mereka mesra. Akhirnya dikatakan berkat Tuhan luar biasa. Jadi kuncinya adalah memiliki anggur manis, memiliki keluarga yang sepadan, memiliki keluarga yang harmonis. Betul? Sekarang kita bilang, Bu Indri, bagaimana untuk bisa sepadan? Sepadan itu bukan karena banyak orang salah pengertian tentang sepadan. Dibilang gini, kalau cari mantunya, kita mesti cari yang sepadan Bu Indri. Anak asalnya itu dari Amerika, berarti mesti cari juga yang tamatan Amerika. Nggak jadi jaminan. Nggak jadi jaminan mau sama-sama sekolah es mambo, es lilin, nggak jadi jaminan. Nggak jadi jaminan kalau cari sekarang untuk anakmu, mantumu, itu sama-sama anak saya pelayanan, saya mau cari orang pelayanan. Nggak jadi jaminan. Jadi bagaimana arti sepadan Bu Indri ya? Makanya mari kita lihat ya, sepadan itu bukan hanya karena sekedar itu satu darah, itu karena sama-sama sekolahnya, karena sama-sama backgroundnya. Enggak, mana buktinya? Yuk kita lihat ya. Kejadian 29, kita lihat, ini satu contoh aja kita ambil ya. Sepadan itu bukan karena ada hubungan darah, bukan karena sama-sama pintar, bukan karena sama-sama sekolah, bukan karena sama-sama profesi. Enggak jadi jaminan, itu bukan sepadan. Kejadian 29 ayat 18. Dapat semuanya? Kejadian 29 ayat 18 ya. Ini kita fakta. Yakub cinta kepada Rahel, sebab ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda. Ayat 20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, tapi yang 7 tahun dianggapnya seperti berapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Tahu siapa Yakub? Tahu siapa Rahel? Rahel itu anaknya siapa? Laban. Laban itu apanya Ribkah? Apanya? Kakaknya. Jadi ini berarti anak tulang, betul? Mana orang Batak sini kata? Kalau orang Batak itu luar biasa. Di mana-mana banyak. Suka banyak, di neraka lebih banyak lagi. Ya. Jadi ini anak Pariban kok. Pariban. Itu kalau Pariban itu memang biasanya begitu. Ayah saya juga. Kalau ada Pariban nanti mesti sama Pariban. Karena dianggap kalau Pariban udah pasti aman. Ya, nggak jadi jaminan. Ini dikatakan Pariban banget loh. Ribka itu anaknya laki-laki, sementara Laban anaknya perempuan. Ini kawin. Ya kalau dalam orang Chinese siapa namanya? Hah? Hah? Ya sepupu bahasa Indonesia kok. Ya pokoknya gitulah ya, sepupu. Tapi sepupu yang boleh kawin. Kalau orang Batak tuh harus malahan kawin. Itu paling cocok tuh ya. Nah makanya kenapa orang Batak lakukan itu, karena keluarga ini melakukan begitu. Kita lihat ya. Tadi dikatakan Yakub itu waktu dia kerja 7 tahun seperti berapa hari? Yakub karakternya bisa bersyukuri keberadaan. Coba lihat, apakah Rahel juga karakternya bisa bersyukuri keberadaan? Karena satu darah, sama-sama dari keluarga yang sangat dekat. Coba kita lihat. Kejadian 30 ya, supaya di tempat ini mari jangan kau salah kaprah tentang sepadan. Kejadian 30 ayat 1. Ketika dikata Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya lalu berkata pada Yakub, berikanlah padaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, aku tak mengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung. Ini fakta. Sama-sama dari keluarga dekat, tapi yang satu bisa mensyukuri 7 tahun seperti berapa hari, yang satu lagi hanya bisa ngomel dan ngomel dan ngomel. Artinya sepadan bukan karena hubungan darah, sepadan bukan karena sekolahnya sama, sepadan bukan karena sama-sama dari suku yang sama. Enggak jadi jaminan. Jadi apa arti sepadan Bu Indri? Mari kita lihat sekarang ya.
Saya mau tanya sekarang, kita buka kejadian 2 ya. Supaya di tempat ini semuanya memang seperti pengajaran, tapi ini untuk membuka mata kita ya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Saya mau tanya, berapa lama waktu Tuhan membentuk binatang? Berapa lama? Siapa di sini suka lihat Discovery Channel? National Geographic? Itu binatang itu delicate sekali loh. Kupu-kupu aja kita lihat ya. Itu kupu-kupu, wah, itu warnanya merah-merah beneran. Kalau hijau-hijau beneran, gak kecampur-campur loh. Itu sangat-sangat detail. Kalau kita lihat tadi ikan, itu berapa banyak jumlah ikan. Waktu saya lihat gambar suami saya waktu di Sabang, itu ikan macam-macam jumlahnya. Tapi ikan dilakukan Tuhan berapa lama? Berapa? 1 hari Tuhan menjadikan binatang. 1 hari Tuhan jadikan tumbuhan. Tumbuhan yang di dunia ini yang begitu bermacam ragam. 1 hari. Berapa hari Tuhan ciptakan manusia? 1 hari. Waktu Tuhan menciptakan, saya tanya, itu anak saya dokter. Saya bilang, ada berapa banyak saraf kita punya otak? Itu miliar, miliar. Itu rambut, itu gak ada apa-apanya. Rambut satu, itu berjuta-juta selnya. Artinya apa? Begitu sangat detail waktu Tuhan menjadikan kita secara fisik. Tapi hanya 1 hari dikerjakan. Tapi waktu Tuhan menjadikan manusia untuk membuat kita segambar dengan Dia, tidak bisa dibutuhkan 1 hari. Itu proses pembentukan karakter agar seperti Yesus. Itu proses seumur hidup. Dan hanya orang-orang yang segambar dengan Tuhan yang menjadi pasangan yang sepadan. Ini bicara tentang apa? Tentang karakter. Jadi kalau engkau mau mencari sekarang yang sepadan, bukan karena uangnya sama dengan uangmu, bukan karena sekolahnya sama dengan sekolahmu, bukan karena pintarnya sama dengan pintarmu, bukan karena mukanya sama dengan muka anakmu, tapi karena dia punya gambaran Yesus dalam hidupnya. Dan untuk punya gambaran Yesus, itu bukan bicara hanya balikan tangan, itu bicara tentang proses pembentukan karakter. Karakter itu gak balikan tangan. Karakter itu harus dibentuk. Maka dari waktu Tuhan datang kedua kali, Tuhan akan lihat mana yang berbuah. Ada buah yang Tuhan cari. Waktu dia datang kepada buah, apa yang Tuhan lakukan? Ditampak pohonnya. Karena yang Tuhan cari adalah buah. Gak sekedar kita Kristen, gak sekedar kita hamba Tuhan, gak sekedar kita berikan. Mana buahmu? Makanya hari ini kalau kita mau menjadi pasangan yang sepadan, ada karakter yang Tuhan bentuk. Semua orang bisa punya karakter seperti Yesus, karena Tuhan merencanakan menjadikan kita segambar dengan Dia. Tapi ada satu penghalang yang membuat kita tidak segambar dengan Tuhan. Tahu apa namanya? Ego. Ini dia. Jadi musuh terbesar manusia tahu apa? Ya, musuh terbesar manusia bukan iblis, tapi ego. Nanti kita lihat. Saya ada rahasia keluarga yang dapat menaklukkan ego. 7S plus 1Y. Ini matematik. Siapa tahu? Kalau siapa dapat ini kasih jawaban saya, apa 7S-nya dan 1B-nya, saya kasih BlackBerry bening langsung. Itu semua langsung. 7S plus 1Y. Ini yang berbicara tentang ego. Ini ego. Kalau ini bisa kau kalahkan, membuat kau segambar dengan Tuhan, kau menjadi pasangan sepadan, maka Tuhan perintahkan berkat dalam hidup kita. Dan iblis tutup ini sama ini. Yang pertama apa? S yang pertama siapa tahu? Tahu apa? Super pelit. Oh, apa hubungannya Bu Indri sama keluarga sepadan? Iya, pelit. Gak suka memberi. Seringkali orang Kristen pengertian pelit itu selalu sama dengan uang. Sorry, hari ini Tuhan bukan ngomong mengenai uang. Tahu? Memberi apa yang dia susah kasih? Memberi apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Aku kasih ini bawa pulang. Tapi tanggung jawab kepada Pak Willy. Apa? Yang sulit, yang pelit dikasih. Tahu apa? Susah memberikan waktu. Hati-hati kalau mau keluarga itu harmonis, harus berikan waktumu. Waktu apa? Waktu untuk mendengar. Karena seringkali orang memang mendengar tapi sibuk main BB. Terus gimana? Ya. Oh, waktu engkau tidak mau mendengar anakmu, mendengar suamimu, mendengar istrimu, jangan salahkan kalau dia pergi kepada ular. Hawa jatuh karena apa? Karena suaminya nggak mau mendengar dia, maka dia ngobrol sama ular
kok, terutama wanita, siapapun kita, laki-laki perempuan itu suka pengen ngomong. Mau kasih waktu mendengar dong, jangan terlalu pelit. Tapi kalau mendengar orang lain kita mau, tapi mendengar suami sendiri atau istri sendiri nggak mau, itu namanya kepujian. Amin. Amin. Super pelit banyak di tempat ini, tapi sekarang sudah berubah semuanya. Amin. Berikan waktumu, karena ingat, kuasa dalam mendengar itu luar biasa kalau mau tahu. Mana buktinya? Buka Yohanes 4. Ayo kita lihat. Karena kita anggap mungkin biasa aja Bu Indri. Hati-hati, iblis pakai mendengar itu untuk membuat kita tidak mengalami kuasa ini. Yohanes 4. Tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Saya baca. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dari perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, berilah aku minum. Dan kemudian akhirnya mereka berbicara sampai akhirnya apa kata Tuhan? Dikatakan di sini kata perempuan itu, ya. Kata perempuan kepadanya, ayat 15, Tuhan, berilah aku air, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Kata Yesus padanya, pergilah panggillah suamimu datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah menikah 5 dari suami, dan yang ada sekarang bukanlah suamimu. Karena itu engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang engkau bahwa engkau adalah nabi. Luar biasa. Ayat ke-39, perhatikan. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu telah kuperbuat. Luar biasa. Ini perempuan Samaria, perempuan kotor, perempuan yang gak diperhitungkan, perempuan kafir. Tapi dikatakan satu kampung Samaria bisa bertobat gara-gara dia. Kok bisa? Kenapa dia bisa begitu luar biasa? Kok bisa mengalami perubahan luar biasa? Karena waktu Yesus kasih waktu untuk mendengar, waktu dia mengeluarkan unek-uneknya. Karena gak ada yang mau dengar unek-uneknya. Makanya kenapa dia ambil air di sumur jam 12 siang? Itu jam 12 siang orang jarang ambil air. Orang gak mau dekat dengan dia karena dianggap dia pezina. Makanya orang gak mau dekat dia. Tapi dia manusia, dia butuh share, dia pengen ngomong, dia pengen curhat. Dan Tuhan walaupun lapar, walaupun letih, dia kasih waktu. Dan waktu kau berikan waktu pada istrimu, pada suamimu, pada anakmu, pada keluargamu, maka engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Wow! Ini akhir zaman. Kasih akan semakin dingin. Gak cukup hanya engkau sekedar ada di rumah. Saya ada punya pelayanan, bukan pelayanan, teman pelayanan, kolik, sama-sama hamba Tuhan. Sampai hari ini keluarganya itu gak mengalami pemulihan. Padahal dia sudah pelayanan hampir 35 tahun. Gak mengalami pemulihan. Bahkan sampai suaminya pun meninggal, itu gak bertobat. Anak-anaknya semua dalam keadaan amburadul. Tidak boleh menghakimi. Tapi yang pasti kita harusnya koreksi diri. Kenapa? Karena memang wanita ini memang dia ada di rumah. Tapi dia di rumah bukan banyak kasih waktu buat anak-anaknya. Tapi apa? Hanya sibuk, hanya cuma menyiapkan firman dari pagi sampai malam. Boleh kau menyiapkan firman dari pagi, tapi harus ada waktu untuk ngobrol dengan anak-anakmu, ngobrol dengan suamimu, ngobrol dengan istrimu. Jangan pakai topeng pelayanan. Amin. Kenapa banyak keluarga hamba-hamba Tuhan hancur? Karena gak punya waktu untuk ngomong dengan keluarganya. Tapi kalau konseling sama orang, luar biasa. Betul? Harus ada waktu untuk keluarga. Jangan pelit masalah waktu. Gara-gara Tuhan bicara sama perempuan Samaria, dia yang capek banget, lapar banget. Dan itu ngomongnya bukan di tempat berasnya seperti ini loh. Dia ngomong di mana? Di bawah panas matahari. Itu di sumur. Gak ada minuman, gak ada Fanta, gak ada Coca-Cola, ya, gak ada makanan-makanan yang keripik-keripik, gak ada. Itu lagi lapar, lidah lagi gini. Tapi waktu ada orang mau konseling, dia kasih waktu. Akhirnya para perempuan ini sudah merasakan keluar semua isi perutnya. Makanya dia bisa menjadi berkat di mana pun. Tepuk tangan sama Tuhan itu. Sungai Sukacita Ministry, salah satu wadah yang Tuhan suruh. Buat di sini ibu-ibu yang datang hari Rebo, biar lepas semua masalah. Maka di sini kita menarinya luar biasa loh. Coba perhatikan. Itu benar, tapi tetap tertib. Kalau dari Tuhan itu tertib narinya. Tapi menari, karena terus terang. Kadang-kadang tuh banyak masalah di rumah, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kalau nari sendiri kayak orang gila di rumah,
Betul? Tapi kalau di sini kau menari bebas, silakan. Kau menari, makanya saya lihat saya punya jemaat di sini itu baru 3 bulan buka, itu mukanya semua makin cantik kayak Sofia Lajuba loh, luar biasa. Pertama mukanya agak payah, tapi sekarang makin Sofia Lajuba, tapi jarak 5 km dari Lembang. Betul? Artinya apa? Dia lepas. Ya, waktu suami pengen curhat, mau dengar. Jangan kau bilang, udah apa, udah emang kayak gitu mau diapain. Listen. Mendengar itu tidak sama dengan mendengar dengan perhatian, beda dengan sekedar mendengar. Perhatikan. Jadi jangan hanya cuma ya, untuk siapa lagi? Udah, sampai udah coba ya, bisa. Oke Pak, ini kira-kira gimana? Perasaan kamu gimana? Itu beda. Amin. Siapa yang mulai sekarang janji mau dengar kalau pasangannya lagi pas ngomong tentang masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah pelayanan, masalah apapun, angkat tangan. Luar biasa. Aku dengan suamiku, kami itu pasangan yang sangat-sangat. Aku secara pribadi ini, aku bukan promosikan diriku ya, tapi ini aku alami. Suamiku tuh paling suka kalau mendengar aku lagi cerita. Karena aku suka cerita apa? Boleh dengar gak apa? Oh dia dengar. Dan suamiku kalau cerita aku dengar terus. Jadi itu yang bikin makanya kami selalu sama. Karena ada yang mau mendengar. Tapi coba kalau satu lagi pas lagi ngomong dia ngorok. Bagaimana kau menjadi pasangan yang sepadan, Bo? Hati-hati, 7S dan 1Y itu ada di mana-mana. Tapi kalau malam ini kau ambil action, berikan waktu untuk kau memberikan waktu empathy untuk orang yang kau kasihi. Itu powerful. Anak-anak lagi ngomong dengar. Mungkin dia cerita tentang sekolahnya, sepertinya cerita yang ecek-ecek bahasa bedanya. Dan apa? Dengar. Just listen. Untuk kau dengar dengan empathy itu powerful luar biasa. Amin. Yang kedua, yang kedua siapa tahu? Siapa dapat boleh buat speaker pulang. Loh, dari tadi tawarin nggak mau dapat semuanya. Yang kedua apa? Sensitif. Gampang tersinggung. Gampang sakit hati. Tapi saya nggak bisa dong terima bu ini. Orang yang mau sepadan itu harusnya siap untuk resiko menghadapi orang tidak suka dengan suka. Kalau semua orang pro sama kita berarti engkau lebih daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja begitu baiknya, tetap ada yang menyalibkan dia, tetap ada yang mengolok-olokkan dia, tetap ada yang meludah dia. Waktu engkau merasa engkau sensitif, itu karena engkau ego. Orang yang ego itu gampang tersinggung, itu gampang sensitif, itu gampang ngambek, itu gampang pundung. Coba lihat muka-muka orang pundung sini, kelihatan. Waktu saya ngomong aja kelihatan, gini bukannya. Rugi. Dulu aku karakternya gampang pundung. Kenapa bilang? Karena aku anak paling kecil. Anak paling kecil, papa mama tuh sayangnya aku luar biasa. Apa yang aku minta dikasih. Makanya gampang ngambek. Tapi aku bersyukur, aku bukan mau promosikan keluarga aku, tapi ini fakta. Kalau nggak percaya, boleh tanya apa pembantu saya lah. Aku sama suami, aku dididik. Ya, suami itu didik aku, bukan karena dia nggak sayang, tapi supaya bikin aku tuh supaya tidak gampang lagi pundung. Dan betul, didikan suami itu luar biasa. Ya, kamu tuh begitu aja cengeng. Memang rasanya sebenarnya kok tega-tega amat tuh. Tapi lama-lama luar biasa. Sekarang mental prajurit maju tak gentar, anjing gonggong kafilah berlalu. Wow, tepuk tangan Tuhan Yesus. Betul. Kalau dulu aku gampang tersinggung, diomongin apa aja tersinggung. Apalagi kalau udah diomongin misalnya mengenai keluarga, atau mengenai ekonomi, atau mengenai apa, langsung sakitnya hati ini, langsung bilang, saya kan nggak bisa terima Pak, kayak gitu. Kamu percuma jadi orang Batak, rasa bisa betul. Apalagi orang Batak, nggak boleh gampang tersinggung. Mana Batak-Batak sini orang? Ya, Batak itu beda. Ya, Batak itu beda. Kalau gampang tersinggung, nggak akan mungkin bisa kerja di Papua jadi supir angkot, betul? Oh, kargol. Oh, Batak luar biasa, di mana-mana bisa. Karena apa? Mentalnya nggak gampang tersinggung. Tapi kalau kau gampang mandiri bertobat aku hari. Mandiri sama aja, saja tersinggung. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Siapa tahu? Boleh bawa. Nih, makin lama makin luar biasa. Lama-lama gedung ini ganti. Ayo. Yang ketiga ini apa? Yang ketiga apa? Sulit. Sulit ngapain? Sulit minta maaf. Rasanya kalau minta maaf di mulutnya susah banget. Betul? Udah jelas salah, Bu. Tapi kayak kalau kau sulit minta maaf, kau apanya sih sulit? Makanya gak heran, gak ada power, Bu. Yesus karakternya itu paling luar biasa. Gampang minta maaf dan gampang memaafkan. Amin. 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 Orang yang gak memaafkan itu kelihatan wajahnya.
Kayak apa? Kudanya. Senyumnya memang gini. Tapi orang yang gampang maafkan itu senyumnya beda. Gimana? Mari. Sekarang kau punya orang yang kau gak suka. Dia menyakiti hatimu. Kebetulan beratnya 200 kilo. 200 kilo beratnya. Kau gak bisa ngampunin. Waktu ada lagu ku kan terbang tinggi di awan. Bagaimana kau mau terbang? Karena bebanmu masih ada 200 kilo ke bawah. Ada gini, ku kan terbang gitu. Tapi waktu engkau mengampunin si 200 kilo dan gak mangkau lagi, baru engkau bisa terbang di atas awan. Amin. Mari belajar. Karena pengampunan itu adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Jangan gak pintar. Amin. Siapa yang mulai sekarang gak mau pelit, memberikan waktu untuk mendengar pasangannya, angkat tangan. Angkat tangan. Luar biasa Tuhan Yesus. Yang kedua, siapa yang mulai sekarang gak mau gampang budung, gak mau gampang tersinggung, angkat tangan. Angkat tangan. Awas ya, ada Tuhan Yesus di sini. Yang ketiga, siapa yang gak mau jadi si sulit lagi, yang susah minta maaf dan susah memaafkan, angkat tangan. Angkat tangan. Luar biasa. Aku disuruh pelayanan di sini 1 kali lagi, aku rasa suaraku habis. Tapi ini power dari Tuhan. Saya nggak tidur loh, percaya. Tanya sama suami saya. Aku jam 1 bangun, aku doa. Habis itu jam 1:30 selesai, aku pas mau tidur, jam 2 tahun lagi bangun lagi doa. Aku dari mulai tadi pagi sampai jam 4 pagi bikin firman. Jam 8 itu nanti ada melihat orang tadi dia di penjara, kita doain orang jam 9. Habis itu ke rumah sakit Boromio, sampai sekarang tuh nggak tidur. Tapi waktu engkau mau menjadi berkat, ini Tuhan kasih ekstra luar biasa. Yang kelima, suka. Luar biasa. Ini calon pendeta banyak sini nanti lu. Luar biasa, luar biasa. Suka hitung-hitungan. Pakai kalkulator. Tahu hitung-hitungan apa? Hitung-hitungan kesalahan pasangannya. Kan kamu waktu itu mah. Kamu gara-gara kamu. Tapi kalau kesalahannya di-delete, tahu di komputer delete, hilang. Tapi kalau kesalahan suaminya, kalau istrinya itu diomongin terus. Saya kalau dengar ada konseling mas saya baru datang langsung bilang, Bu Indri, suami saya juga perhatiin, suami saya nggak ini, si sulit nih. Aku udah tahu jawabannya. Hanya tinggal aku bilang, gak heran suamimu gak berubah. Orang kau bukan sepadan sama dia, saya bilang. Very simple. Jangan hitung kesalahan pasangan. Dan jangan hitung kebaikan. Seringkali kita hitung jasa kita. Aku yang capek begini. Aku semua. Waktu engkau hitung kebaikanmu, engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Gak usah hitung kebaikanmu. Jadi apa yang perlu ditunggu ini? Kebaikan Tuhan. Karena terlalu banyak kebaikan Tuhan, makanya belajar mengucap syukur dalam segala. Amin. Stop hitung-hitungan kesalahan. Amin. Yang kelima, apa? S yang kelima. S yang kelima apa? Saya lupa. Lupa apa? Lupa punya istri. Makanya di luar masih gentayangan. Di luar kayak bujangan. Betul? Lupa dia ada istrinya yang nunggu. Tapi kalau di luar sana, wow, luar biasa, rambut tuh belok ke kanan. Kayak Elvis Presley, tuh. Waktu engkau lupa bahwa engkau punya orang-orang yang begitu percayai Tuhan kepadamu, engkau nol di mata Tuhan. Saking engkau punya hobi, kau lupa untuk berikan waktu pada keluarga. Oke, saya lagi ketemu seorang bapak, itu luar biasa, kalau itu betul luar biasa. Dia bilang apa? Lupa dia, istrinya ketinggalan di mall. Pas dia sampai rumah, loh, mana bini gua? Ketinggalan rumahnya. Itu udah parah luar biasa. Jangan lupa, makanya bapak-bapak bawa foto istri lah ya. Saya bawa foto istrinya, bukan di HP, di dompetnya, mana? Mana? Yang bawa foto istrinya? Ya Pak, sini Pak, cepat satu orang aja, ayo. Loh, Pak, sini Pak, mana foto istrinya? Aku lihat, mana? Kita hadir yang kecil satu, hadir yang kecil satu. Maria, bawa dong suamiku, gila. Mana istrinya? Loh, kok beda mukanya? Loh, ini kok beda, rambutnya panjang?
Istrinya langsung gini, bang! Mana ibunya? Coba lihat, ibunya maju ke depan, sini. Ibu, ayo maju ke depan, mana ibunya? Dia nggak lupa ada istrinya di rumah. Coba bapak sebut ibunya. Oh, luar biasa Pak ya, Tuhan berkatin ya, luar biasa tuh. Hadiah buat orang yang nggak lupa kepada istrinya. Bapak juga ada. Tuhan, mana ibunya? Ibunya panggil dong, kok ibu orang lain banyak. Panggil sini, enak aja. Panggil ibunya sini Pak. Oke, jangan lupa ya. Lupa kita punya anak. Jangan lupa kita punya anak. Ya, jangan lupa. Biasanya kalau orang yang lupa punya anak itu bisa shopping sama teman-temannya sampai 1 hari 1 malam nggak pulang-pulang. Ya, hati-hati juga yang pelayanan. Dia lupa, dia ada keluarganya yang harus dia layani juga. Terlalu sibuk pelayanan membuat engkau dikatakan apa tadi? Ya. Yang ke-6. Ini apa? S yang ke-6. Sok cuek. Banyak yang sok cuek. Apa? Sok cuek. Gak peduli. Ya bodo amat Bu Indri. Mau suami pulang, mau gak pulang, mau istri berubah, mau gak berubah. Emang gua pikirin sama engkau cuek. Tidak akan mungkin engkau bisa menjadi pasangan yang sepadan. Gak bisa cuek. Saya mau tanya, kenapa Nuh sampai bisa mengutuk anaknya Ham? Siapa tahu? Tahu siapa Nuh? Nuh itu orang percaya. Tapi anaknya sampai 1 orang menjadi keturunan Ham. Karena dia kutuk. Waktu itu padahal anaknya hanya melihat dia tidak berpakaian. Logikanya itu bukan masalah besar, itu masalah biasa-biasa. Tapi kenapa sampai dia kutuk? Saya percaya seorang ibu ditempatkan dalam keluarga itu untuk menetralisir. Coba kalau ibu itu nggak cuek, kalau dia bilang, Pak. Nah ini, makanya bapak-bapak mulai sekarang bawa foto istrinya ya. Lain kali kalau bawa foto istrinya dikasih rumah. Tapi rumah-rumahan. Ya Pak ya, luar biasa. Bukannya mirip loh. Coba dekat doang. Lu Pak. Kurang anggur manis ya, luar biasa. Tuhan berkatin ya Ibu ya, Tuhan berkatin ya, Tuhan berkatin. Simak lagi Pak, oke. So cuek, dari mana ketahuan cuek? Sudah mulai kurang mendoakan pasangannya. Dia sampai dia mendoakan. Sampai aku ini juga berubah-ubah. Sudah mulai gak doakan suaminya, gak doakan istrinya. Bagaimana engkau bisa mengalami pemulihan? Karena kalau bukan engkau yang mendoakan, siapa yang mendoakan suamimu? Siapa yang mendoakan istrimu? Kalau kau bilang, Pak pendeta tolong doakan suamiku, dia pun punya masalah. Nggak akan mungkin orang lebih mendoakan suamimu atau istrimu lebih daripada engkau. Mari hari ini, roh cuek itu adalah ego yang luar biasa. Amin. Yang ke-7, yang ke-7, siapa tahu? Boleh bawa plafon ini. Apa S ke-7? Saal alias asal. Itu orang egois yang asal. Ngurus suami asal, ngurus istri asal. Dia bilang, yang penting asal suami sarapan. Sampai gila dia. Aku dulu karakternya asal. Jujur, jangan pernah bilang hamba Tuhan bersih 100% sempurna. Gak ada, hanya Yesus yang sempurna. Aku dulu asal, aku dulu mau ambil asal, aku masih ingat, suamiku tuh asal kalian pergi, yang atur bajunya saya. Itu ternyata aku lupa, kos kaki sama suami saya itu betul. Warnanya hijau, pas suamiku pakai loh, kok hijaunya tua? Hijau muda apa hijau tua? Suami saya bilang, ini bagaimana? Aku masih berusaha untuk tidak mengaku. Saya bilang, dasar, memang pembantu, saya bilang itu, asal padahal. Kalau saya kan tinggal gampang aku. Besok-besoknya, ternyata masih kejadian. Tapi sekali itu saya tak mau bohong lagi. Saya bilang, Pak, sorry Pak, ini kenapa ini biru muda, biru tua lagi? Sorry Pak. Waktu aku mengaku dan minta maaf dan berubah janji gak mau asal, tiba-tiba si biru muda menjadi biru tua semuanya. Waktu engkau tidak asal, di sana engkau lepaskan egomu. Orang yang asal itu orang yang ego. Kalau bikin firman, SMS firman, ini salah satu contoh. Jangan bikin singkatan untuk nama Tuhan Yesus. Kenapa harus disingkat? What about Jesus bless you? Jesus love you. Ini enggak JBU. JBU. Coba kalau namamu misalnya sekarang misalnya Amin Situmorang, bikin Amsit. Apa? Wah, nama gua bagus kok dibikin Amsit. Tuhan juga bilang, kenapa namaku JBU? Kok bikin dong Jesus bless you?
Makanya perhatikan semua sifat-sifat ministry. Setiap kirim firman, Jesus bless you. Jesus bless you. Praktekkan mulai hari ini. Amin. Jangan asal. Dan yang terakhir apa? Tahu apa? Yang terakhir apa? Yang paling benar adalah aku. Tetap enggak mau ngaku. Amin. Allah banyak ngomong tubuh indri, aku yang benar. Coba lihat dulu, muka di sini yang tetap merasa diri benar tuh kelihatan. Gini cara pandang firman-Nya. Hari ini mari, kalau engkau mau mengalami keluarga yang bisa mengalahkan masalah, ada 7S 1I. Siapa yang mau ini? Ini kan simpan, oke. Nanti Ibu Jensen waktu pas pulang dibagi. Ini saya ada bawa 500, nanti dibagikan. Ya, ini biar diingat, karena gampang. 7S tambah 1I, ya? Oke. Tuhan berkati. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan wonderful, dan aku percaya kalau kita ada tempat ini semua karena pasti akan diberkati Tuhan. Jadi hari ini target kita menjadi apa? Menjadi pasangan yang sepadan. Caranya bagaimana? Hancurkan ego kita. Waktu kau mau menghancurkan ego dengan menghancurkan 7S plus 1Y tadi, di sana kita akan mengalami hal luar biasa. Keluarga-keluarga yang bisa mengalahkan masalah dalam kehidupan.